Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Natalana, mahasiswi angkatan 2021 Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, seperti pada judul video yang sudah kalian lihat, di sini saya akan membahas tanaman apel sebagai komoditas unggulan Kota Wisata Batu yang patut dioptimalkan pada bidang agroindustri. So, without any further ado, just keep on watching! Kota Batu merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas kawasan sekitar 199 km persegi. Seperti yang tercatat pada pengamatan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kota Batu memiliki curah hujan dengan rata-rata 141 mm per bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 259 hari. Oleh karena itu, Kota Batu memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi dan tentunya akan berpengaruh besar pada produktivitas hasil panen. Selain itu, terdapat lebih dari 30.000 penduduk Kota Batu yang bekerja pada sektor pertanian. Hal ini tentu saja akan berpotensi besar dalam memaksimalkan hasil panen pada bidang agroindustri. Nah, di kota ini, tanaman apel merupakan tanaman dengan jumlah hasil produksi terbesar, yaitu mencapai angka 23.176 ton, sedangkan pada urutan kedua ditempati oleh jeruk siam atau jeruk keprok dengan total angka 19.799 ton. Yang besar tadi membuat apel menjadi komoditas unggulan yang ada di wilayah Kota Batu. Maka dari itu, hal ini perlu disadari, perlu dioptimalkan dan juga perlu dimaksimalkan, supaya agroindustri berbahan baku apel ini dapat menaikkan pendapatan dari masyarakat setempat. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada masyarakat setempat mengenai pendapat mereka, kira-kira apakah agroindustri berbahan baku apel ini sudah tepat sasaran atau belum, dan kira-kira menurut mereka bagaimana cara mengoptimalkan agroindustri berbahan baku apel ini. Permisi Pak, perkenalkan saya Gabriela Natalana dari mahasiswi UB. Mau tanya dikit-dikit sama Bapak gitu, kalau boleh tahu nama Bapak siapa, terus umurnya berapa gitu? Nama saya Hendri. Oke, Umur 41. Pekerjaannya? Kisahnya tani. Oke, berarti Pak Hendri, kira-kira Bapak sendiri tahu nggak kalau misalkan buah apel itu adalah komoditas unggulan di Kota Batu? Ya itu unggulannya ya yang paling utama itu ya itu tanam apel itu Apel. Batu ya. Iya. Terus menurut Bapak sendiri kira-kira pemanfaatan apel itu di Batu udah maksimal atau belum sih? Mulai perawatannya agak menger gitu, ya. Agak susah ya Pak ya? Ya umurnya agak itu udah panjang. Berarti pemanfaatannya belum maksimal gitu, soalnya umurnya panjang gitu ya Pak Hendri. Oke, kalau gitu kira-kira menurut Bapak kendala-kendalanya selain yang tadi umurnya panjang, berarti kira-kira apa lagi tuh selain itu yang Bapak tahu? Ya itu perawatannya bertambah lagi itu bisa baik. Oke, kalau perawatannya bertambah lagi bisa baik gitu, berarti upaya biar nanti bisa maksimal harus lebih dirawat gitu ya. Kalau Pak Hendri sendiri kira-kira ada nggak tips-tips buat merawat apel gitu supaya bisa lebih maksimal? Ya itu pupuknya banyak gitu. Pupuknya? Yang penyemprotannya itu rutin itu baik. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Hendri, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Di Kota Batu sendiri, buah apel berbeda dari buah apel biasanya. Di Kota Batu, kita biasa menyebut apel hijau. Apel hijau ini memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dari kebanyakan apel. Tentunya yang paling terlihat adalah dari warnanya. Warnanya adalah hijau. Dan kemudian untuk dari bentuknya, apel hijau terkesan lebih bulat dan juga dari rasanya, buah apel hijau sedikit lebih masam. Kemudian, buah apel hijau ini juga memiliki banyak kandungan gizi yang tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Contoh dari manfaat itu tadi, buah apel hijau ini baik untuk kesehatan paru-paru dan jantung, kemudian dapat menurunkan resiko diabetes, dan juga buah apel hijau ini dapat mencegah penuaan dini pada kulit. Dari berbagai kebermanfaatan apel tadi, akan sangat disayangkan apabila apel tidak dimanfaatkan secara maksimal. Apel merupakan salah satu komoditas yang dapat dimanfaatkan hampir di seluruh bagian tumbuhannya, mulai dari daging buah, kulit buah, sari buah, bahkan bijinya pun memiliki kandungan vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Seperti yang kita tahu, daging apel dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk olahan makanan. Jajanan khas Kota Batu berbahan baku apel antara lain dodol apel, keripik apel, manisan apel, dan masih banyak lagi. Selain itu, sari apel juga nggak kalah nih. Sari apel dapat dimanfaatkan untuk pembuatan minuman rasa apel, perisa apel, dan bahkan cuka apel sebagai pengendali kadar insulin pada tubuh manusia.
Nah, kalau kalian makan apel, kulitnya jangan dibuang ya. Ternyata kulit apel dapat dimanfaatkan juga dan diolah menjadi produk makanan loh. Caranya juga gampang, tenang aja. Caranya cukup dengan panggang kulit apel yang sudah diolesi dengan mentega dan kayu manis, kemudian didiamkan sampai bentuknya renyah seperti keripik. Daging buah sudah, kulit buah sudah, sari buah juga sudah. Nah, ternyata biji buah apel pun juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan obat kanker. Hal ini dikarenakan biji buah apel mengandung vitamin B17 yang dikenal juga sebagai laetril. Ini membantu mempercepat penyembuhan kanker. Ngomong-ngomong soal pengolahan agroindustri secara terus-menerus, nggak asing nggak sih sama istilah agroindustri berkelanjutan? Nah, menurut saya, pengolahan agroindustri ini akan dapat berkembang dengan memaksimalkan potensi suatu komoditas dengan menerapkan prinsip-prinsip agroindustri berkelanjutan atau yang biasa kita kenal dengan sustainable agroindustry. Sustainable agroindustry memiliki 3 aspek, yaitu social, economic, dan juga environment. Agroindustri dapat dikatakan memenuhi aspek sosial apabila dalam pemanfaatan komoditas tertentu, agroindustri tidak menimbulkan ketimpangan. Agroindustri juga harus memiliki kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga memiliki jangkauan yang luas. Yang kedua, environment. Agroindustri dapat dikatakan memenuhi aspek ini apabila dalam pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan kelestariannya. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pencemaran sehingga komoditas tertentu masih dapat terus dimanfaatkan pada masa yang akan datang. Aspek terakhir ialah ekonomi. Agroindustri harus membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan suatu komoditas harus memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dapat sekaligus memajukan perekonomian di Indonesia. Nah, dari pemenuhan ketiga aspek tersebut akan tercipta sustainable agroindustry yang harapannya dapat memajukan sektor perekonomian dan pertanian negara. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.